Oke, apa nih ya nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Aku mungkin pandu ya. Dari CV, ada pertanyaan nggak yang kamu masih bingung? Kalau CV, nah ini kan sebelumnya Yeni ngirim-ngirim CV itu kayak dibikin pakai Canva kan, dipakai apa sih namanya? Aplikasi Canva. Ya di Canva itu desain sendiri. Yeni sih nggak muluk-muluk desainnya karena takut nggak terbaca. Dia kayak warna-warna dasar aja, hitam atau enggak sama abu-abu gitu. Kayak simple-simple way. Nah, terus seiring berkembangnya waktu, abis ini resign gitu, ya ini cari-cari informasi lagi. Terus ini nemu tuh di internet atau di YouTube gitu kemarin kalau nggak salah, ada CV ATS 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 friendly gitu. ATS friendly ya gitu, ha. Terus dia nih cari-cari tahu lagi kan, nah sharing-sharing bareng temen. Nah ada temen yang kerja, terus dia tuh lulusan dari UTM Malaysia. Nah dia juga nyaranin ATS friendly. Jadi ya udah kita bahas sama-sama. Tapi di pertengahan jalan ini nemu lagi tuh di YouTube katanya ATS friendly itu nggak apa sih, nggak nggak harus ATS friendly lah. CV apapun bebas, yang penting keterima gitu. Itu jadi yang mana yang bener ya seharusnya gitu Pak? Bingung kan? Iya. Yan mau kemana Yan? Mau ke minimarket depan. Oh gitu, lurus aja. Habis itu belok kanan. Terus ketemu orang lagi. Oke. Mau kemana Yan? Mau ke minimarket. Oh ini loh, ke kanan dulu. Baru belok kiri lurus gitu. Kayak Mm-mm. gitu, bingung nggak mau akhirnya. Akhirnya kamu kayak maju, mundur, ke sana. Nah, kayak nyampe-nyampe ke minimarket ya gitu. Ya, gitu. Ya aku jawab dulu ya. Ini gambar lagi nih Iya, gitu. Nah, nanti cerita kamu itu nanti Pak yang barusan kamu ceritain ke aku nanti sambung lagi ke aku. Habis itu aku ikut sesi lagi nih. Ya, di sini bilangnya lain lagi ya kayak gitu. Bagus, cerita kamu jadi nyambung. Oke, aku warnain lagi ya jadi kayak gini. Yan, CV itu mau zaman sekarang mau dibikin ATS friendly boleh, mau dibikin kreatif atau desain boleh. Dua-duanya masih bisa menghasilkan peluang kerja. Sebagian dari teman pakai CV ATS friendly dapat kerja, ada. Sebagian yang lain pakai CV desain atau kreatif, kemudian dapat kerja, ada. Ada yang tadinya CV kreatif diubah jadi ATS, malah panggilan kerjanya menurun, ada. Begitu juga sebaliknya, kayak gitu. Jadi gimana? Jawaban generalnya adalah gitu ya. Masing-masing orang itu punya experience sendiri terhadap perjalanan karirnya. Orang dari jurusan yang sama, kampus yang sama, angkatannya sama, belum tentu sama-sama pakai ATS friendly, yang satu lolos, yang satu enggak gitu ya. Nah, kita sekarang ngomongin hal-hal yang bisa kamu kontrol aja. Apa itu yang bisa kamu kontrol? Penentuan jenis CV-nya. Itu jelas itu bisa kamu kontrol. Oke? Yang kedua, cara ngirim lamarannya. Itu adalah yang bisa kamu kontrol. Itu. Emang kenapa kok dua itu bisa dikontrol? Iya, karena yang tadi kamu bahas, katanya orang, katanya temen, pengalamannya orang itu nggak bisa dikontrol. Itu bukan di bawah kontrol kamu. Gitu. Itu cuma sekedar kamu setujui atau enggak. Kalau setuju, kamu lakukan sesuai sarannya. Gitu ya. Kita bahas dulu. CV kreatif itu sebenarnya nggak masalah. Ya, CV kreatif atau ada desainnya itu diperbolehkan. Sampai zaman ini juga masih diperbolehkan. Tapi CV kreatif itu akan kuat, akan powerful pada saat dikirimkan langsung melalui suatu media biar diproses langsung pakai mata. Misal, dikirim lewat email. Kan masuk ke emailnya recruiter. Nggak apa-apa pakai mau CV kayak gitu. Pakai CV kreatif boleh nggak? Boleh. CV desain boleh nggak? Boleh. Gitu. Atau mungkin kamu nge-DM recruiter di LinkedIn, terus bisa atau di DM gitu. Bu ini kami tertarik dengan profilnya, boleh dikirimkan CV-nya Bu. Kamu nge-DM langsung, ngechat langsung. Pakai CV kreatif boleh, karena diproses pakai mata. Tapi kalau kamu ngirim CV, di mana CV itu akan masuk ke suatu database dulu, dari database ini nanti akan di-ranking, di-filter-filter, ditemukan kata kuncinya untuk dicocokkan dengan kata kunci posisi. Jadi CV itu kan isinya kata-kata, itu diekstrak dulu kata-katanya, terus posisi itu kan juga ada kualifikasi orangnya, diekstrak juga, habis itu dicocokin.
pencocokan ini prosentase nanti, seberapa korelasinya, seberapa bagus. Korelasi itu dari 0 sampai 100%. Makanya kalau kamu cek CV ATS friendly atau enggak, atau tingkat friendly-nya itu gimana, itu hasilnya prosentase. Nah, kalau kamu ngirim melalui media-media yang semacam ini, itu silahkan kamu pakai ATS friendly. Karena CV desain atau kreatif memang masih bisa dibaca, tapi belum nggak optimal. Takutnya kamu punya kemampuannya, ya kan? Kemampuan kamu udah ditulis di CV, tapi CV-nya tipe kreatif. Akhir itu dimasukkan ke sistem ATS, ada yang kebaca, ada yang enggak. Sistem bacanya kamu tidak punya kemampuan, tapi sebenarnya kamu punya kemampuan, udah ditulis sama sistem nggak kebaca. Kayak gitu. Biasanya lewat apa? Kalau kamu ngirim lewat website perusahaannya langsung, kemudian lewat LinkedIn misalkan, atau portal karir kayak Jobstreet dan yang lainnya. Silahkan kamu pakai test friendly, nggak usah nekat pakai kreatif. Bahasa simpelnya tuh kreatif tuh silahkan kalau kamu mengirim lewat email, pakai kreatif aja. Atau yang dikirim langsung ke recruiter, silahkan pakai kreatif. Tapi kalau sistem-sistem yang kayak gitu, kayak sistem pooling gitu ya, di tempat ada banyak locker, di situ juga ada sistem poolingnya, di dalam ada sistem rekomendasi CV yang paling match nih, gitu. Kata kunci yang diekstrak dari CV-mu dibandingkan dengan kata kunci yang diekstrak dari database itu. Nah, ini kamu silahkan pakai ATS friendly. Kalau kamu masih bingung dengan kata temen, kata-kata yang sebelum-sebelumnya, aku kasih penjelasan. Kalau kamu pengen, Kak, aku nggak mau ribet, aku pengen punya satu CV yang kayak gimana? Saranku adalah pakai ATS friendly. Pakai ATS friendly berbahasa Inggris. Dah. Itu nanti kamu lewat email, lewat apa-apa, pakai ATS friendly, tetap oke-oke aja. Memang bener, CV ada kalimat yang kayaknya itu bener, tapi maaf nih, toxic positivity nih. Ya CV boleh pakai apa aja, yang penting keterima kerja. Ya aku tahu, kalau bisa keterima kerja nggak usah ngirim CV mah, nggak usah bikin CV, paham nggak? Maaf nih ya, tadi kan kamu sempat nyebut kalimat itu, ada orang yang bilang sama kamu atau kamu nonton konten bilangnya gitu. Aku koreksi di sini juga nih. Ini namanya toxic positivity. Seolah-olah memang pakai apapun nggak masalah, tapi bahasanya nggak ada solusinya sebenarnya. Gitu. Sebenarnya nggak masalah sih pakai CV apapun, yang penting keterima. Ya bener, ya nggak? Kalau kamu lihat obrolan kayak Pak saya kerja di Bapak dong, oh ya udah oke, nggak usah pakai CV bisa. Cuman kan kalimat tadi nggak bikin solusi, malah kamunya jadi bingung kan, gitu. Jadi nggak usah terlalu mempertimbangkan kalimat. Ya yang penting mau CV apapun, yang penting nanti keterima itu betul, tapi itu nggak ngasih solusi. Oke, fokus aja. Kamu tuh ngirim lamarannya lewat apa? Kan nggak mungkin kan zaman sekarang kamu ngirim lamaran lewat email doang kan? Kamu punya LinkedIn nggak? Punya, Pak. Punya portal karir yang lain kan? Gitu. Oh, ya sudah, kalau ada kayak gitu silahkan pilih. Mau kamu pakai dua CV, satu pakai kreatif, satu pakai TS friendly, atau pakai TS friendly aja udah selesai. Kayak gitu. Itu bukan menghilangkan bahwa sistem yang sekarang atau pemrosesan rekrutmen yang sekarang itu tidak memperbolehkan pakai kreatif gitu. Enggak. Boleh. Atau kamu nanti misalkan debat, Kak, aku sejauh ini pakai CV kreatif, panggilan tetap banyak tuh. Jawabanku lanjutkan aja. Kalau emang udah bagus, ngapain ganti? Banyak teman yang udah zoom sama aku, ya nggak banyak sih, beberapa teman yang zoom sama aku, mungkin nanti videonya bisa kamu temukan di bagian-bagian bawah tuh dari channelku, ada yang bilang CV ku aku ganti ATS, panggilannya menurun gitu. Ya sudah, Kok bisa gitu? ya bisa aja gitu kan, tergantung industri juga, tergantung cara kirim dan lain-lain gitu, tipe-tipe, ya macam-macam lah faktornya. Maksudku kalau emang udah bagus, kata orang kayak gini, tapi perjalananmu udah bagus, ya ngapain tiba-tiba diganti gitu loh, gitu. Nah, alasan kamu mau pakai CV apa, atau alasan kamu pengen ngirim lamarannya caranya gimana, itu tidak harus pakai alasannya orang lain gitu. Tapi lebih kayak, tapi sejauh ini aku ngelakuin ini tetap bagus, hasilnya tetap bagus. Ya udah aku pertahanin dulu. Ya kan? Kamu ngelakuin hal yang berubah kalau pas ada performanya turun gitu. Misal nih, aku nyari loker lewat LinkedIn banyak kok. Aku bisa ngirim sampai banyak banget per hari. Ya sudah, lanjutkan. Nanti kalau kamu ngerasa kayak di LinkedIn kok lokernya nggak ada ya, aku nggak cuma mau pakai LinkedIn deh, pakai yang lain ya boleh. Jadi kalau ada suatu hal performa yang lagi menurun, kamu ganti keputusan nggak apa-apa. Tapi kalau sejak awal kamu pakai kreatif, panggilannya udah banyak, gitu. Kenapa mesti ganti gitu? Itu karena kamu udah menguasai journey kamu gitu loh.
Oh, enggak. Journey-nya masing-masing orang ini beda-beda. Makanya kayak gitu. Tapi kalau kamu masih ngerasa sejauh ini belum optimal, ya saranku kayak tadi, bikin CV ATS Friendly aja. Dengan alasan kayak tadi ya. Nanti kalau lupa alasannya apa, tinggal ini di play ulang. Gitu. Jadi mau ATS Friendly atau enggak, sama-sama bagus. Zaman sekarang udah ada yang namanya ATS Friendly. ATS Friendly ini itu muncul untuk menjawab kecanggihan sistem dalam seleksi CV sebelum diproses ke tahap lanjut karena banyak sekali perusahaan punya kendala. Kendalanya itu adalah sekali buka loker karena brandnya udah terkenal, posisinya banyak yang incar, jumlah tenaga kerjanya banyak, sekali dibuka yang lamar sekian ribu. Jumlah rekruter terbatas, padahal kita harus nemu orang yang bagus. Gitu. Harus nemu orang yang bagus dalam waktu cepat. Nah, kalau pelamarnya banyak banget, cuma ngandalin mata, takutnya orang yang hebat itu tertumpuk, tercover sama orang yang biasa-biasa aja. Gitu. Jadi kita harus difilter di awal pakai sistem. Kalau sistem kan cepat. Muncullah sistem AT itu atau applikan tracking itu. Jadi begitu udah muncul, diayak gitu ya, kayak ayakannya disaring. Oke, ini aku cari yang ini nih. Ya udah, yang ini udah lolos-lolos aja, udah didiemin gitu. Nah, gitu. Jadi ATS Fraud itu ibaratnya menjawab hal itu gitu. Kalau misalkan dari 2015 ke belakang itu Indonesia masih banyak yang pakai kreatif, masih banyak yang tulis tangan kayak gitu. Betul gitu. Tapi zaman sekarang kayak gitu. Kamu harus harus ngelihat kamu sejauh ini ngirim lamarannya gimana. Gitu kan. Kamu ngirim lamarannya lewat email doang ya silahkan kalau mau pakai kreatif. Kamu punya LinkedIn dan lain-lain, ngapain kamu pakai kreatif gitu. Gitu ya gambarannya ya. Ini aku sengaja muter-muter kemana-mana nih. Ya Pak, ya Pak. Intinya itu kayak menyesuaikan aja ya Pak ya, sesuai dengan apa yang kita mau lamar itu. Tapi Dan biar tadi biar kamu nggak ribet udah bikin ATS friendly aja udah. iya, simple way aja. ATS friendly udah gitu. Sebar-sebar udah. Apalagi yang pengen kamu tanyakan Nah, soal. ini Pak. Terus tuh kan ada perusahaan yang minta kirim CV aja. Terus tuh ada yang minta sekalian referensis. Nah, itu dalam ATS friendly itu kan ada susunan summary, lain-lain skill. Terus tuh paling bawah tuh kalau nggak salah referensis. Itu selalu dicantumin referensisnya atau enggak, Pak? Bagian dari CV itu ada yang sifatnya mandatori atau wajib. Ada yang sifatnya itu opsional atau pilihan. Oke. Bagian yang wajib ada di CV itu jelas apa nama lengkap. Habis itu informasi pribadi. Setelah itu summary atau ringkasan CV. Setelah itu adalah pengalaman kerja kalau udah punya kerja. Kalau belum punya ya pengalaman magang. Karena magang itu kita anggap pengalaman kerja. Habis itu pengalaman pendidikan. Setelah itu pengalaman training, sertifikasi kalau punya. Setelah itu pengalaman organisasi kepanitiaan kalau punya. Setelah itu adalah skill atau kemampuan kalau punya. Dan yang terakhir adalah achievement atau pencapaian. Itu adalah hal-hal yang sifatnya aku bisa bilang wajib ada di CV biar CV-mu tuh menarik secara basic gitu ya. Gitu. Standarnya tuh kayak gitu. Oke. Nah, di Berarti yang luar referensis itu perlu apa ya? di luar itu namanya bagiannya opsional. Misalkan foto profil, hobi, terus bidang tertarik bidang apa gitu. Terus referensi kayak gitu. Itu sifatnya opsional. Yang artinya apa? Kalau memang masih muat, dimasukin, bagus. Kalau memang sesuai dengan strategi jenis CV-nya, boleh. ATS friendly nggak pakai foto, boleh. ATS friendly pakai foto, boleh. Karena sebenarnya foto tuh aturan globalnya tuh bukan nggak harus pakai shift, nggak harus pakai foto. Tapi kamu lihat sekarang di Indonesia aja, di Indonesia gimana gitu. ATS friendly pakai foto tetap terdetek bisa nggak bisa? Di text wrapping terus dibikin square gitu. Nanti kamu bikin pakai Word juga bisa itu. Gitu. Terus habis itu apa tadi? Hobi opsional nggak opsional? Mau dimasukin? Ya boleh, asal bagian lain boleh. Kalau aku akan bilang hobi dimasukin bener kalau bagian lain yang tadi mandatori udah dimasukin. Tapi kalau aku ngomong salah, mungkin beberapa kali nih contoh.
Aku bilang ini hobi salah gitu. Kenapa? Hobinya dimasukin, organisasinya nggak ada. Kan aneh. Atau hobinya dimasukin, magangnya nggak ada. Nah, itu kan aneh. Gitu. Karena kamu salah prioritas. Yang harus ditonjol itu pengalaman magang, bukan hobi gitu. Untuk kayak gitu. Apalagi hobinya tuh sebenarnya kegiatan individual gitu. Terus bagian lain apa? Reference gitu. Kontak referensi ini cantumin aja kalau diminta. Kayak gitu. Kalau nggak diminta ya nggak usah dicantumin, nggak apa-apa. Kalau memang dikasih terus ya silahkan. Pastikan orang yang kamu cantum di situ ya udah berkenan untuk dimasukkan jadi kontak referensi. Mantan atasan, mantan dosen pembimbing akademik, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi kamu harus bisa bedain mana bagian yang wajib, mana yang sifatnya opsional. Moto hidup, ada yang masih moto. Boleh. Kalau memang halamannya masih cukup. CV kan boleh 1 sampai 3 halaman. Kalau memang strategimu mau bikin sekian halaman dan masih banyak yang lainnya udah ditulis dengan baik, udah di breakdown, masih ada space, ya silahkan yang optional dimasukin. Ada optional sifatnya recommended gitu. Apalagi misalnya optional, info pribadi. Tadi, info pribadi itu selain foto tadi, standarnya tuh apa sih? Tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon, sosmed. Tanggal lahir tuh ada yang masih bilang itu wajib, bilang itu enggak. Kalau aku tipenya wajib. Karena di Indonesia banyak sekali loker yang ngasih batasan usia. Bahkan beberapa case nggak nyentuhin batasan usia, waktu interview ditanya, oh ternyata ibu sudah usia sekian ya, kita nyari yang usia di bawah ini bu gitu. Padahal itu nggak ada info lokernya, di info loker nggak ada kualifikasi usia, makanya tanggal lahir silahkan masukin gitu. Tempat tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon, sosmed. Sosmed paling gampang LinkedIn. Orang yang sudah bikin akun LinkedIn dengan benar, LinkedIn-nya dimasukin itu boleh. LinkedIn itu boleh di breakdown lengkap. LinkedIn boleh lebih lengkap dari CV. Yang salah udah masukin LinkedIn, habis dibuka LinkedIn-nya masih kosong. Nggak ada postingan, temen belum ada 500, profilnya belum lengkap. Di CV kamu nulis organisasi ada 5, di LinkedIn cuma di input 2. Di CV kamu nulis ada pengalaman kerja 3, di LinkedIn baru ada 1. Di LinkedIn nggak ada postingan, nggak ada gunanya kamu masukin LinkedIn. Atau misalkan masukin Instagram, ada yang masukin Instagram habis dibuka Instagramnya diprotek. Ada yang di kan cuma Instagram waktu dibuka nggak diprotek tapi nggak ada postingan sama sekali. Terus kita nilai following follower kamu gitu, kan nggak mungkin gitu. Jadi setiap info tuh jangan asal dimasukin biar keren aja gitu, enggak. Kita lihat. Apalagi misalkan postur badan, tinggi badan, berat badan tuh itu opsional juga, nggak wajib masukin ke CV. Tapi kalau misalkan kamu ngelamar kerja jadi frontliner gitu ya, CS, teller, apa misalkan corporate communication gitu, front desk agent, orang-orang di depan gitu ya, resepsionis, pramugari, asisten pribadi gitu-gitu. Silahkan masukin postur ke CV gitu. Ntar di lampirannya juga ngikut ada foto, foto formal seluruh badan juga, nggak cuma pas foto gitu. Nah ini hal-hal semacam inilah yang harus dipahami. Kamu harus membedakan mana yang wajib, mana yang uh, mandatory, apa yang opsional gitu ya. Itu gambarannya ya. Aku jelasin semua tuh. Jadi kamu harus dilihat-lihat dulu. Jangan salah prioritas yang penting. Oke, Iya, Pak. oke lanjut. Apalagi? Nah, tadi kan Bapak bilang Instagramnya itu menyinggung tentang Instagram ya, Pak. Berarti Instagram tuh penting banget ya, Pak, di apa sih diurus itu. Maksudnya tuh kan kalau menurut saya Instagram tuh kayak nggak ada hubungannya itu, Pak, sama dunia kerja gitu. Maksudnya Instagram itu kan kayak uh, status pribadi, terus pokoknya tentang hal-hal tentang privasi lainnya gitu lah, Pak. Jadi harus diolah tuh gimana, Pak, itu Instagram. Oke, aku jelasin ya. Beberapa, Uh, nama? Twitter saya jarang main, Twitter gitu. Saya jarang main. Facebook juga ya nggak nggak terlalu aktif lagi sih Pak sekarang. Cuman Instagram aja yang sering buat story itu pun pribadi aja sih Pak. Iya, maksudku gini loh. Beberapa orang kan memasukkan sosial media di CV. Kamu Iya, sebenarnya tahu nggak masukin sosial media, masukin CV-mu ada link-nya nggak? ada Pak. Buat apa kira-kira masukin link di situ? Kalau LinkedIn supaya recruiter itu melihat kapasitas kita gitu Pak. Bukankah di CV udah ada infonya? CV juga udah ada, ya ada sih Pak lebih lengkap di CV kalau kalau saya sih. Kalau yang di LinkedIn tuh agak repot ininya Pak, apa sih ngutak-ngatiknya. Aku ulang ya pertanyaanku ya, nggak apa-apa biar kamunya paham. Kalau memang ya
tujuannya untuk biar tahu kualifikasi kamu, kan bukannya cukup CV aja. Di dalam CV nggak usah ada informasi LinkedIn. Kenapa kamu nulis LinkedIn di CV? Menurutmu kenapa? Ini nanti pertanyaannya sama. Kok sebagian orang banyak yang aku review itu nggak punya akun LinkedIn, punyanya Instagram. Kenapa Instagramnya dimasukin? Menurutmu gara-gara apa? Kau pertanyaanmu khusus LinkedIn deh. Sebenarnya ngapain sih kalau kamu naruh LinkedIn gitu? Menurutmu? Ini salah-salahan aja. Nanti aku jelasin. Menurut Yani sih Pak, Yani cantumin LinkedIn supaya rekruter itu lebih kenal profil kita Pak. Kenapa? Kalau ini kan di CV itu nggak kalau ini ya Pak, di CV itu nggak cantumin tanggal lahir. Nah kalau di CV, di LinkedIn mungkin mereka bisa melihat uh, data-data yang lebih lengkap itu. Itu nggak sih? Tadi yang Tuh pertanyaan, cantumin aja Pak. tadi pertanyaan yang pertama kamu jawabnya CV lebih lengkap dari LinkedIn. Hmm. Barusan kamu bilang LinkedIn lebih lengkap dari CV. Nah, kita sepakat dulu nih. Sebenarnya Oke, kalau lebih CV lengkap. kalau CV dibikin komplit sama LinkedIn dibikin komplit, lebih lengkap mana? CV paket lengkap sama LinkedIn paket lengkap, lebih lengkap mana? Kayaknya lebih lengkap LinkedIn sih Pak. Oh, jangan kayaknya, yakin. Pilih salah satu dengan yakin dong. LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn. Ini aku nggak ada Karena masalah ya. Karena apa? karena ya ini cantumin tanggal lahir di itu di LinkedIn. Perbedaannya hanya tanggal lahir. Kenapa kok nggak akun LinkedInmu disingkirin, tanggal lahirmu masukin CV, kelar? Karena kalau di CV ini cari-cari sumbernya itu tanggal lahir itu privasi, Pak. Tapi kalau di LinkedIn tuh iya iya ya. Ini belum nemu. Nggak apa-apa. Menarik banget ya, seru banget ini. Ini wajib banyak yang nonton, sharing sama kamu. Serius, ini menarik. Oke, aku jawab dulu ya. Orang itu nyantumin sosial media atau LinkedIn seolah-olah aku bilang gini loh, Bu Yeni, ini CV saya, isinya kualifikasi saya. Tapi kalau ibu ya merasa membutuhkan informasi lain terkait saya, kualifikasi, kompetensi yang lain yang eh, tidak ada di sini, silahkan kunjungi sosial media saya yaitu LinkedIn gitu. Jadi yang lebih lengkap mana? Ya lebih lengkap LinkedIn dong. Kayak gitu. Orang masukin LinkedIn itu atau sosial media yang lain, ini setiap info yang dimasukin di CV itu penting ya. Alasan masukin sosial media khususnya LinkedIn adalah seolah-olah kamu bilang bapak atau ibu ini tentang saya, tentang kualifikasi profesional saya ada di sini. Ini kalau infonya masih kurang nih, ini ada akun LinkedIn, kunjungi aja gitu. Karena LinkedIn jauh lebih lengkap daripada CV. Di LinkedIn ada activity, kamu posting harian, emang di lampiran ini kamu ada activity posting-posting gitu kan? Nggak ada. Dari lihat activity LinkedIn, mulai dari bikin postingan, komen ke postingan orang, reshare suatu postingan, gitu, ngisi polling ini itu menunjukin kamu tuh orangnya gimana. Itu hal yang sama kayak Instagram. Kamu di banyak rekrutmen perusahaan besar, apalagi rekrutmen BUMN, ada yang namanya social media check. Itu ingin tahu aktivitas kamu di sosmed itu kayak gimana. Karena banyak sekali survei, persentasenya itu di atas 50%. Aktivitas seseorang di sosmed itu menggambarkan sebagian dari dirinya di kehidupan nyata. Ada yang ngomongnya ini adalah kembaranmu di digital. Buktinya kalau bangun tidur, HP hilang, nggak bisa buka sosmed kadang gimana gitu. Yang udah terbiasa. Orang galau, update status, dan lain-lain. Jadi seolah-olah separuh nyawa itu ada di sosial media. Kita pengen tahu di sosial media itu kamu orangnya kayak gimana. Kamu nggak bisa ngomong di CV bilang saya orangnya terbiasa untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Di sosial media kamu menunjukkan maaf sebagai pemalu, apapun diprotek dan lain-lain. Kamu bilang saya memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, ternyata di uh, sosial media nge-tweet yang
nggak sopan, komen bahasanya nggak sopan, ini itu nggak sopan, suka isu-isu sara, isu-isu yang hubungannya sama kebencian-kebencian tertentu dan lain-lain. Itu artinya yang kamu omongin sama yang ada di aktivitas digital tuh beda. Makanya kita butuh itu. Kita butuh orang itu tidak hanya dari sisi pengetahuan dan lain-lain, attitude gitu-gitu. Tapi juga itu tadi, kita butuh orang berintegritas. Integritas itu apa? Apa yang tertulis, apa yang diucapkan, apa yang dia lakukan, entah itu secara menjawab interview, ngerjain tes, atau yang ada di digital, itu sama. Namanya orang baik itu kan di CV kelihatan baik, di interview jawabnya baik, kirim email baik, aktivitas di sosmed baik, gitu kan. Nah, kita tuh pengen mengsinkronkan ini, bener-bener baik gak sih orang? Kayak gitu. Makanya sosial media itu ada, namanya sosial media check. Itu nanti aku belum bahas sih. Contoh sosial media yang dilarang dicantumin untuk background check kayak gitu. Banyak BUMN kan ada sosial media check kalau kamu daftar BUMN. Perusahaan yang lain mungkin nggak dicantumin, tapi ngelakuin itu, dikepoin akun sosmednya. Oh, ini anaknya kayak begini gitu. Nah, sekarang kamu nyantumin LinkedIn tapi LinkedIn-nya nggak lengkap, itu kan aneh. Kan kamu bilang bapak atau ibu kalau masih ada informasi yang kurang silahkan kunjungi LinkedIn saya. Habis dibuka malah tidak lebih informatif. Loh, ini kok malah info LinkedIn-nya kok kosongan gini. Ngapain dicantumin kalau kosongan? Gitu. Gitu ya ceritanya ya. Jadi LinkedIn itu minimal sama kayak CV. Cek nanti di CV-mu ada berapa pengalaman kerja. Ada 5. Di LinkedIn juga harus ada 5. Di CV-mu ada berapa pengalaman organisasi? 3. Emang kamu ikut berapa organisasi? 10. Boleh nggak, Kak? Aku realnya tuh punya pengalaman organisasi 10, tapi di CV aku masukin cuma 3. Boleh? Yang relevan, yang kekinian, boleh. Di LinkedIn aku tulis semua, boleh nggak? Boleh. Gitu. Karena di LinkedIn kan nggak terbatas, bisa nulis banyak. Kalau CV kan ditulis yang paling update, paling relevan. Kalau di LinkedIn, nulis semua nggak apa-apa gitu. Oh, juga akun LinkedInmu kamu taruh di CV URL-nya. Ini Bu informasinya, kalau ada yang kurang, kunjungi ya LinkedIn saya. Seolah-olah kamu bilang gitu ke kita. Paham ya? Itulah pentingnya sosial media kayak gitu. Tapi kan sosial media aku cuma buat ranah privacy tuh. Ya, kita nggak. Makanya sosial media yang kita sodorkan kan kita bisa milih di awal. LinkedIn. Kalau Instagram dan lain-lain untuk dirimu sendiri silahkan. Itu pilihan masing-masing. Tapi kalau misalkan LinkedIn, LinkedIn jangan lupa itu tetap sosial media. Aku pengen yang sosial media profesional cuma LinkedIn aja ya silahkan. Tapi tadi pastikan LinkedInmu udah diisi dengan lengkap dan benar, aktivitasnya juga lengkap dan benar. Kalau bikin akun LinkedIn cuma buat nyari info loker, ngelamar gitu, apa bedanya sama kamu punya job street misalnya? Gitu. Di job street kamu nggak bisa kenalan sama orang, nggak bisa connect orang, nggak bisa follow orang, nggak bisa ngucapin selamat utas, selamat dapat kerja baru. Di LinkedIn bisa. Banyak orang lupa main LinkedIn itu sosial media. Tapi yang digunain itu fungsi medianya mulu. Media dapat info, media dapat info loker, media ngelamar kerja. Lah unsur sosialnya mana? Connect, follow, join ke grup, bikin postingan, bikin ucapan selamat ini, selamat itu. Nggak dilakuin. Harusnya imbang kan? Gitu. Nah itu kesalahan-kesalahan yang terjadi semacam itu. Nah nanti akhirnya kamu harus mempelajari lebih detail ya. Kamu harus punya membiasakan diri itu menanyai dirimu sendiri 2 hal. How and why. Gitu. Gimana cara bikin CV yang benar? Kayak gini. Kenapa kayak gitu? Gimana cara bikin profil LinkedIn yang benar? Begini. Kenapa kayak gitu? How and why? Gitu. Selalu nanyain ke diri sendiri itu. Kenapa aku nulis LinkedIn di sini? Sebenarnya buat apa fungsinya? Kenapa orang-orang nulis ini ya? Kenapa orang nulisnya begini ya? Gitu. Harus kamu pertanyakan gitu. Sama kayak nanti interview juga. Jangan sekedar belajar pertanyaan interview yang biasa muncul. Ada pertanyaan terus jawaban gini. Oh, kalau ditanya gini jawabnya gini ya. Kamu hafalan kayak gitu. Hafalan itu nggak pinter. Gaya ingatmu nanti pendek. Kalau ada modifikasi dikit kamu kebingungan. Yang ada itu harusnya memahami penalaran gitu. Belajar interview juga sama kayak gitu. Oh, ada pertanyaan interview ini. Kenapa ditanya itu? Apa yang boleh dan nggak boleh disampaikan? Gimana cara jawabnya? Nah, kayak gitu. Semua pertanyaan interview kamu perlakukan kayak gitu. Apa itu LinkedIn? Kenapa aku punya LinkedIn? Apa yang boleh dan nggak boleh dilakuin di LinkedIn? Gimana aku mau mulai memainkan LinkedIn? Harus semua ditanyai kayak gitu. Kritis itu namanya. Oke?
kamu mendadak jadi serius gitu ya? Aku dari tadi happy loh. Ada lagi nggak pertanyaan? Atau kalau sudah cukup, oh, sudah cukup mual gitu ya, minum dulu. Aku baru aku mau bilang gitu ya. Minum dulu, tahan nafas, tarik nafas, hembuskan, gitu. Ada lagi nggak pertanyaan? Kalau cukup itu dulu nggak apa-apa, nanti kita masukkan detail dulu gitu. Boleh. Lanjut aja lah Pak dulu. Lanjut ya, maksudnya lanjut ke yang detail ya, Mbak CV kamu. Iya. Oke, siap. Sudah cukup paham ya, udah cukup panas nih. Habis ini kita Iya tambah Pak. panas lagi. Oke ya. Oke. Kita lanjut sesi detail ya.